teman-teman, hari ini ada yang mau doa dengan papi, ada dengan adek. Hari ini ada yang mau nyanyi dengan papa. Jadi ayo dengarkan. Tuhan Yesus baik. Tuhan, selalu rahmat-Ku bagiku. Hari berganti hari, untuk melihat kasih-Mu berlahir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu berrahmat-Ku bagiku. Hari berganti hari, kasih-Mu berlahir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, sekarang berdoa untuk dengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari hari ini ini kami siap kami siap mendengar mendengar firman-Mu. firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat nonton ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati umat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga kepada anak-anakku, murid-murid yang ada di SMK Laniang. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kembali dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-20 ya. Saya akan membaca di dalam ayat ini, yaitu di dalam pasal yang ke-20 ini, yaitu di dalam ayat yang ke-14 ya. Kita akan baca di ayat yang ke-14. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka. Ini adalah kota yang terletak di agak ujung dari daerah Israel, tempat kepunyaan suku Dan ya. Dia sampai ke Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tema kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup mentaati orang yang diurapi Tuhan. Hidup mentaati orang yang diurapi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana pemberontakan Seba itu melakukan sebuah hal yang salah di dalam kehidupannya, di mana Daud orang yang diurapi Tuhan. Daud orang yang mengalami sebuah masa di mana ia telah mengalami kekalahan ya. Ia mengalami berbagai macam tantangan, tetapi karena ia diurapi Tuhan, maka ia mengalami sebuah hidup di mana ia terus berkemenangan. Ia terus mengalami sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu terjadi
yaitu saat bangsa Israel dan bangsa Yehuda sedang mau untuk mengantar Raja Daud ke Yerusalem, maka terjadi pertengkaran. Orang-orang Yehuda yang notabene adalah keluarga dari Raja Daud itu lebih pedas perkataannya daripada orang Israel. Akhirnya saat mereka sedang emosi, saat itu mereka gampang untuk mengalami sebuah provokasi. Ya. Akhirnya ayat 1 dalam pasal 20, Seba pun meniup sangkakala. Ya, Seba meniup sangkakala dan ia mengatakan, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Itu adalah sebuah kalimat provokatif dan sentimental, ya. Dan ini adalah sebuah hal yang membuat seluruh Israel datang untuk mengantar Daud berubah menjadi datang dan meninggalkan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hal yang pertama yang kita bisa pelajari, bahwa di dalam ayat ini ada yang namanya sangkakala. Ya. Ditiup sangkakala terjadi sebuah pengkhianatan. Ditiup sangkakala, bangsa Israel akhirnya berada pada ancaman atau bahaya di mana mereka melawan Daud. Dan karena sangkakala ini ditiup oleh Seba bin Bikri dan orang-orang yang mengikutinya, maka ketika mereka sampai di Abel Maakah, maka orang-orang yang bersama Seba bin Bikri itu hampir dibunuh oleh Yoab dan pasukan-pasukannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka bersembunyi di kota itu dan prajurit-prajurit Raja Daud itu membangun tembok dari tanah dan hampir merobohkan tembok kota itu, menggali tembok kota itu. Dan sangat dipastikan kalau Yoab berhasil merebut kota itu, maka semua orang di kota itu pasti dihukum mati. Tetapi di sini kita melihat karena ada sebuah negosiasi antara perempuan yang bijak tetapi tidak bernama, maka Yoab pun meniup sangkakala juga. Saya katakan tadi, Seba meniup sangkakala dan seluruh Israel berada dalam ancaman bahaya pembunuhan. Tetapi si Yoab meniup sangkakala dan seluruh Israel akhirnya bisa selamat dari bahaya pembunuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14, maka di situ dikatakan Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada dukungan yang orang Israel, seluruh Israel itu mendukung Seba. Bahkan orang Bikri, ya. Jadi ini yang membuktikan bahwa seluruh Israel berada dalam bahaya penghukuman karena sangkakala yang ditiup. Tetapi ayatnya, ya, saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke 22 bagian B. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Artinya apa? Yoab meniup sangkakala dan kota itu tidak jadi dibunuh. Orang Israel bisa selamat. Jadi ini yang menarik, ada sangkakala yang ditiup. Sadarkah kita bahwa di dalam hari-hari ini, ketika kita mau melakukan sebuah perlawanan terhadap orang yang diurapi Tuhan, maka ada sangkakala yang sedang ditiup oleh orang-orang hari-hari ini. Apa itu sangkakalanya Bapak Ibu Saudara? Media sosial. Ya. Orang yang diurapi Tuhan itu bisa saja pemerintah. Ya. Orang yang diurapi Tuhan itu berbicara juga adalah hamba-hamba Tuhan, atau dalam keluarga orang tua kita, atau dalam kerohanian kita yang diurapi Tuhan. Kristus itu adalah Yesus. Makanya namanya Yesus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang namanya sangkakala yang membuat orang banyak melawan. Tetapi ada juga yang namanya sangkakala jenis yang sama yang membuat orang itu akhirnya menyerah dan selamat. Jadi kalau saya boleh katakan sangkakala itu media sosial Bapak Ibu. Ya. Kita tahu bersama waktu virus COVID-19 ini mulai ada dan lagi takut-takutnya orang terhadap virus ini, maka ada sangkakala yang ditiup oleh seseorang, membuat sebuah video, ya, anak bayi bisa bicara, "Woi telur, ya. Dan akhirnya telur itu harus direbus dimasak jam 12 malam supaya orang bisa selamat dari corona. Sangkakala yang menarik, ya. Banyak kita percaya sangkakala itu. Ada juga beberapa waktu yang silam ada sangkakala, yaitu
gubernur DKI Jakarta dahulu yang bernama Ahok dipelintir kata-katanya tentang surat itu ya, dan akhirnya menjadi masalah bagi saudara kita dan melakukan demo besar-besaran. Ada sangkakala yang adalah berita hoaks itu dikobarkan, itu ditiup dengan begitu keras, dan akhirnya membuat banyak orang itu berada pada jalan yang salah. Tetapi ada sangkakala, ada media sosial yang dikobarkan. Di sini kita melihat oleh Yoab, ditiup dengan juga sangat keras dan membuat orang itu bisa selamat dari jalan yang salah. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, bijaklah dalam bermedia sosial. Apakah yang kita utarakan, apakah yang kita kumandangkan, apakah yang kita seru-serukan di media, itu adalah sesuatu yang membuat orang itu bisa diberkati, ya, atau membuat orang itu bisa disesatkan. Pilihan ada di tangan kita, sebab media itu netral, ya. Facebook, WA, YouTube itu netral. Tetapi itu bisa kita pakai kepada kejahatan atau kita harus pakai untuk kebaikan. Seperti yang saya katakan ya beberapa waktu yang lalu, ada prank ya yang membuat satu YouTuber itu akhirnya dipenjara dan mengalami hal-hal yang mengerikan di dalam penjara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, sangkakala itu kita harus tiup untuk sesuatu yang menyelamatkan orang, untuk sesuatu yang memberkati orang. Selanjutnya kita bisa melihat di sini. Kita akan belajar juga dari Seba bin Bikri, di mana kita melihat di dalam ayat 14 yang saya bacakan tadi pasal 20 ini. Maka kita akan melihat sebuah terjemahan yang bagi saya itu harus ditambahkan. Dikatakan Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Ketika saya membaca dalam bahasa asli, ternyata ini artinya begini. Seba bin Bikri mendapatkan dukungan tetapi hanya sedikit dari bangsa Israel. Dia sudah berjalan dari satu kemah ke kemah yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, tetapi sedikit sekali dukungannya. Dan ayat ini ditutup dengan perkataan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Menarik sekali, ternyata dalam bahasa aslinya semua orang Bikri berkumpul mengikuti dia bukan untuk mendukung dia. Perhatikan ini, bukan untuk mendukung dia, tetapi untuk memburu dia. Ya, kita tahu bersama nanti Seba itu dipotong kepalanya di dalam kota Abel Bet Maaka. Dan banyak penafsir yang berkata, yang potong itu adalah sesama sukunya sendiri, yaitu orang Bikri, orang Benyamin. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab 1 Raja-Raja, ya, secara khusus dalam kitab 2 Raja-Raja, ketika anak Salomo sudah menjadi raja, ya, 1 Raja-Raja maksud saya, ya, ketika anak Salomo sudah menjadi raja, yaitu yang bernama Rehabeam, yaitu di dalam pasalnya yang ke 12 ya. Pecahnya kerajaan itu 1 Raja-Raja pasal 12. Maka kita akan melihat 10 suku Israel itu mengikuti raja tandingan, yaitu Yerobeam, ya, anak buah dari Salomo. Dan hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, yang tetap mengikuti anaknya Salomo, yaitu Raja Rehabeam. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca dalam kitab 2 Samuel ini, maka kita melihat sebuah hal yang menarik, ya. Sangat-sangat tidak mungkin orang Benyamin itu mau mengkhianati Daud. Karena fakta membuktikan beberapa saat nanti ketika seluruh Israel memang mengkhianati Daud, hanya 2 suku yang berpaut kepada Daud, yaitu Yehuda dan Benyamin. Kita tahu bersama ya, orang Benyamin itu adalah satu suku dari raja pertama, yaitu Raja Saul. Dan orang Benyamin telah banyak melihat bahwa Daud itu tidak pernah berniat membunuh Saul. Daud itu menghormati Saul. Daud itu bahkan menyelamatkan anak Yonatan, cucu Saul, yaitu Mephiboset. Jadi suku Benyamin ini sangat loyal kepada Daud. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat 14, terjemahan yang benar adalah orang Bikri, yaitu orang Benyamin, telah berkumpul mengikuti Seba untuk memburu dia. Makanya sangat-sangat gampang perempuan bijak itu negosiasi dengan orang dalam kota Abel, akhirnya dilemparkanlah kepala dari Seba bin Bikri. Jadi poin kedua, mari Bapak Ibu Saudara,
Sangkakala itu memang bisa membuat kita viral. Sangkakala itu bisa membuat hidup kita jadi tenar. Tetapi perhatikan, semakin lama engkau meniup sangkakala, semakin lama semakin terlihat asli ya dan karaktermu. Dan itu yang membuat engkau tidak akan mendapatkan dukungan lagi. Hidup ini berbicara tentang ada buah yang kita selalu katakan, dan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini mari bijaklah dalam bermedia sosial. Karena semakin engkau banyak bermedia, maka semakin engkau dilihat hatimu, motivasimu, tujuanmu. Ya, dan seperti yang prank yang dilakukan oleh YouTubers itu, akhirnya dia dipenjara karena memang pranknya itu sangat keterlaluan dan orang sangat membenci hal itu. Dan kita melihat di sini Sheba bin Bikri, akhirnya awalnya dia viral tapi akhirnya dia tragis. Ya. Jadi hidup ini, mari hidup kita harus melakukan yang terbaik. Hormati pimpinan, hormati Tuhan, dan percayalah hidup kita akan semakin mengalami berkat, pertolongan, dan kuasanya. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan yang indah saat ini. Walaupun kita melihat juga ada sebuah kesalahan yang terjadi dalam pasal 20 ini, yaitu Yoab ya demi mendapatkan kekuasaan melakukan segala cara, yaitu membunuh Amasa. Padahal Amasa itu adalah sepupunya sendiri. Ya, dia bunuh karena Amasa telah dipercaya Daud menjadi panglima menggantikan dia. Ketika dia bunuh Amasa, maka di dalam ayat yang selanjutnya itu ayat 23, Yoab kembali menjadi kepala atas pasukan Israel. Ya, dengan cara yang salah dia mendapatkan posisi, tetapi waktunya akan tiba, Yoab akan dibunuh kelak oleh anaknya Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Karena apa? Dia menabur, yaitu membunuh orang dengan pedang. Dia akhirnya nanti akan tuai, dia dibunuh oleh pedang. Ya, itu yang kita bisa pelajari hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang ada di SMK Laniang, mari gunakan media sosial dengan baik. Jangan sampai kita melakukan itu untuk melakukan perlawanan kepada guru kita, ya, kepada orang yang kita harusnya hormati, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hidup kita itu mengalami masa-masa yang awalnya bisa viral, tetapi berakhir tragis. Ya, jangan seperti YouTuber ya yang ada di sana, viral tetapi berakhir tragis. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita tetap hormat sama Tuhan. Seperti Yusuf, walaupun berada di dalam masa-masa di mana seakan-akan dia melakukan kebenaran, tapi kok dia dilupakan, dia difitnah, tetapi dia tetap setia lakukan itu. Waktunya akan tiba, semua proses itu membentuk dia menjadi penguasa Mesir yang sangat berhasil. Inilah renungan firman Tuhan saat ini. Hormati orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih orang-orang yang diurapi Tuhan. Percaya, ada berkat bagi hidupmu, ada kekuatan dalam setiap langkah kehidupanmu. Inilah renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini kita percaya ada pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan saat ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Kami harus menghormati orang-orang yang Engkau urapi. Apakah itu orang tua kami, apakah itu hamba-hamba Tuhan, apakah itu guru-guru kami, apakah itu juga orang-orang tua yang ada di sekitar kami. Bahkan kami harus menghormati Engkau Yesus Kristus. Kami percaya hidup kami sepenuhnya dalam genggaman-Mu. Penghormatan itu kami lakukan dengan sebuah sangkakala. Kami tiup untuk sebuah hal yang berkenan. Kami tiup untuk hal-hal yang memberkati. Kami biarlah dapat bijak dalam meniup sangkakala itu, yaitu sebuah media sosial yang hari-hari ini menjadi sebuah tren yang baru. Ketika kami mengalami pandemi ini, kami harus berada di rumah aja. Maka ajar kami untuk bijak menggunakan media sosial ini, sehingga kami dapat melakukan
semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, baik setiap secara khusus anak-anak SMK Laniang yang mendengarkan renungan ini sebagai tugas dalam sekolah mereka. Kami percaya hamba-Mu berdoa untuk anak-anak murid ini. Kami yakin di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan. Kami yakin hidup karakter anak-anak ini dapat terus Tuhan ubahkan. Lewat apa yang mereka tuliskan, lewat apa yang mereka lakukan, mereka dapat memuliakan Tuhan. Ada sangkakala yang ditiup, bukan untuk menyesatkan orang-orang, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang. Kami percaya hidup mereka, perkataan mereka menjadi kesaksian, sehingga banyak orang dapat percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan memberkati guru-guru yang mengajar mereka, beri kesehatan, beri pertolongan, dan kami percaya di waktu ke depan kami dapat bersama-sama kembali di dalam sekolah untuk dapat belajar, melakukan yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengarkan tayangan video ini, baik orang-orang tua, orang-orang muda sampai anak-anak kecil. Tuhan menyertai, memberkati kami. Kami percaya ada berkat pertolongan. Kami percaya ada kuasa pemulihan yang Tuhan terus kerjakan. Kami sambut berkat-Mu hari ini. Kami yakin di hari ini kami terus melangkah dalam kemenangan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Shalom. Secara khusus bagi anak-anak saya di SMK Laniang, semangat untuk menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan